Halo teman-teman, pagi, siang, sore, malam, subuh, kembali lagi ke channel ini. Eh, Hari ini kita tiga anak muda ini pengen bikin channel. Itu channel kita namanya Tiga Orang Majus. Gua namanya Jo. Halo, nama gue Joel. Gue Obey. Ya, kita mau bahas sedikit isu ya mengenai agak sensitif isunya mengenai suicide atau bunuh diri gitu. Apakah dari pandangan gereja gitu. Nah ini gue kita ngobrol aja diskusi gitu. Menurut lu gimana Be? Suicide itu dosa gak sih? Oke, jadi ini tentu lebih pandangan pribadi ya. Jadi kalau dibilang pandangan gereja, kayaknya gue nggak mewakili gereja mana-mana. Oh iya. Tapi background gue Advent, background lu Katolik, tapi kita pun juga bukan betul-betul expert. Jadi kebetulan pandangan pribadi aja, kita sharing-sharing aja. Jadi kalau pandangan gue pribadi sih, menurut gue ini kan terkait bunuh diri itu dosa atau enggak. Nah kalau gue bakal bilang bunuh diri itu belum tentu dosa. Mungkin maksudnya belum tentu masuk neraka lah. Dosa, jadi dosa itu apakah dosa atau enggak itu satu hal, dan yang kedua apakah pasti masuk neraka atau enggak. Karena setahu gue kalau di ajaran Katolik itu secara tradisional, kalau bunuh diri udah pasti masuk neraka. Itu banyak cerita-ceritanya. Tapi setahu gue di terakhir itu kayaknya Konsili Vatikan II itu berubah bahwa nggak pasti masuk neraka. Karena andaikan bunuh diri itu dosa, ya pertama bisa jadi detik-detik dia pas mau matinya itu ada pertobatan. Jadi kalau ada yang loncat dari gedung misalnya kan mau bunuh diri, loncat dari gedung atau lompat dari jembatan. Nah sebelum dia nyentuh tanah dan mati, bisa jadi dia tuh bertobat gitu. Aduh gue kayak melakukan kesalahan besar, gue tobat. Jadi bisa jadi dia ada pertobatan di situ. Jadi belum tentu pasti masuk neraka. Nah setahu gue itu salah satu alasan kenapa Katolik ya. Ini setahu gue ya. Jadi gue nggak tahu karena gue bagaimana saya bukan Katolik. Tapi dari yang gue baca-baca, itulah kenapa Katolik belakangan itu akhirnya bilang ya belum tentu masuk neraka. Masih mungkin dia masuk neraka. Tapi itu kayaknya kalau nggak salah tergantung apakah ada pertobatan di sepersekian detik itu. Andai kan nggak ada, bisa jadi masuk neraka karena bunuh diri dianggap dosa. Cuma kan tadi gue bilang pertanyaannya sebenarnya dua, apakah bunuh dirinya sendiri dosa gitu. Karena kalau di Alkitab itu kan perjanjian lama emang ada dibilang jangan membunuh. Tapi apakah jangan membunuh ini termasuk jangan membunuh diri sendiri? Karena kalau kita membunuh orang lain, ini kan semua terkait kekasih kan. Kita bunuh orang lain kan kesannya kan kita menjahati orang lain. Tapi kalau kita menjahati diri sendiri, apakah itu dosa atau enggak? Itu juga perdebatan sendiri. Karena istilahnya kan gue bisa bilang ini nyawa gue, terserah dong gue mau ngapain aja sama nyawa gue nggak merugikan orang lain. Jadi itu pun bahkan bukan dosa. Jadi sudah perdebatannya panjang. Mungkin gue awalin di situ dulu. Kalau gue berpikir bahwa bunuh diri itu kenapa dosa, karena kan ada dosa yang tidak terampuni adalah mendukakan Roh Kudus kan. Sepersekian detik atau apa kan ada suara hati kita yang bilang jangan nih, atau kita ketika mau iniin tangan terus ketika ada prosesnya itu enggak nih, lu jangan lakukan ini, lu salah gitu. Atau lu ketika lu mau loncat ngomong enggak nih, jangan nih, ini bukan lu nih gitu. Tapi kan lu menghiraukan suara itu dan lu tetap melakukannya gitu dengan dalih yang macem-macem ya gitu loh istilahnya. Gue rasa sih banyak loh. Soalnya waktu itu pas gue search ya, itu yang gue bingung tuh. Gue kira kita yang dikerjain Katolik pokoknya nggak boleh bunuh diri. Lu kalau bunuh diri straight go to hell gitu. Tapi pas gue search ternyata nggak segitu gampang ya. Soalnya ada istilah, ada beberapa kasus kalau kayak mental illness, sakit jiwa, gimana itu bunuh diri apa segala macam. Cuma yang gue mau garis bawah itu sebenarnya atau bukan paralysis ya, paralysis yang tidur jalan kan tiba-tiba dia itu mungkin kan bukan termasuk mau ngomong apa ya. Cuma maksud gua daripada setelah gua cek ternyata nggak langsung straight go to hell. Setelah orang bahkan Pope John kedua tuh yang tahun 90 tuh membolehkan funeral kalau buat orang suicide. Cuma yang gua mau garis bawah itu sebenarnya intensi lu bunuh diri. Itu yang gue mau lihat, gue malah lebih lihat itu, lu kenapa mau bunuh diri in the first place gitu. Menurut gue yang bikin dosa itu sebenarnya bukan actionnya, tapi gue lebih ngerasa intensinya. Karena banyak orang tuh yang bunuh diri itu menurut gue karena dia tuh nyerah gitu loh. Dia tuh gue lihat kayak misalkan maksudnya gue lihat ada beberapa kasus temen gue tuh kebanyakan mereka tuh misalkan dia tuh memang orang yang ini nih beriman nih, beragama nih, tapi dia nggak cukup beriman untuk, biasanya kan kalau lu bunuh diri karena ada masalah kan, ada problem ini dan itu. Nah gue lihat mereka itu nyerah dan tidak merasa Tuhan tuh bisa membantu mereka gitu loh. Gue malah menggarisbawahi intensinya, kenapa lu sampai mau bunuh dirinya itu loh awalnya. Nah gue rasa kalau misalkan ya kita lihat lah banyak contohnya, kalau misalkan lu kurang beriman tuh
emang bakal dipanis gitu. Misalkan kayak Musa nih, kenapa dia nggak bisa masuk ke perjanjian ke tanah perjanjian? Kalau kita lihat kan kita tahu tuh, dia tuh di Meribah dia ngomong tuh ke batu, Tuhan ngomong lu ngomong aja ke batu itu nanti keluar air kan. Tapi ternyata enggak kan, Musa sampai ngetok itu batu sampai keluar air gitu loh. Jadi di situ gue lihat lack of faith-nya gitu loh. Makanya gue ngerasa tergantung intensi lu bunuh diri apa. Kalau dia orang yang emang penyakit jiwa ya gue rasa ya mau gimana ya kan. Tapi kalau misalkan intensi lu bunuh diri karena lu kurang iman, lu nggak percaya Tuhan tuh bakal menyertai lu di semua perkara lu dan bahkan bisa menyelamatkan lu, itu yang gue bilang itu yang bikin Tuhan tuh mungkin gemes atau gimana gitu loh. Masuk neraka tuh. Gue nggak bilang gue bilang sih enggak, karena sama aja kalau misalkan bahkan Musa kan akhirnya masuk ke Israel kan, gue sih nggak merasa itu masuk neraka ya. Cuma mungkin kalau dikatakan kita percaya ada api penyucian tuh. Kalau menurut gue pribadi itu masuk ke sana. Kayaknya mungkin masuk api penyucian menurut gue ya. Menurut gue ya. Soalnya kayaknya kalau misalkan yang dikatakan awal itu kayaknya langsung masuk neraka itu karena kan ada dosa yang nggak bisa diampuni tuh. Katanya itu ya pas gue baca dia tuh masuk sin of despair tuh. Makanya dia bilang itu dosa nggak diampuni, tapi akhirnya direvisi lagi kan. Karena gue rasa mungkin memang nggak ada ayatnya persis. Pokoknya lu kalau bunuh diri lu masuk neraka persis. Itu kayak nggak ada eksplisit. Jadi kayak emang interpretasi orang gitu. Ya gitu sih kalau menurut gue. Iya. Menarik karena si Joe udah bahas tentang berpikir untuk bunuh diri aja lah. Kan lu lihat kan intensinya kan berarti kalau udah berpikir aja itu termasuk dosa gak, Be? Maksudnya, ini gue pertanyaan kayak misalnya lu berpikir sekilas gitu, gue capek sama hidup, gue mau bunuh diri aja. Atau misalkan bahkan ada orang yang bilang, Tuhan gue udah lelah sama hidup ini, gue pengen lu ambil aja nyawa gue karena gue udah ini. Itu kan misalnya udah sikap untuk ya berpikir secara ini ya berbunuh diri kan, lelah sama hidup segala macam. Nah dari lu gimana, Bu? Dari sudut pandang lu, apakah itu termasuk? Menurut gua ini udah topik yang beda lagi ya. Karena kalau ngomongin terkait bunuh dirinya sendiri, pertama gua bakal bilang tadi kan, itu aja belum tentu dosa. Jadi apalagi mikirin kalau menurut gua ya lebih nggak dosa, ya nggak ada dosanya. Kalau bunuh diri, kalau menurut Joel tadi kan mungkin terkait intensi, dan intensinya tanda kutip salah pun tetap masih bisa ada cara-cara untuk selamat begitu ya. Kalau Katolik ada. Meskipun gue penasaran juga tuh itu dasar ayatnya apa gitu. Iya itu nanti kita bahas tempat lain deh. Tapi tadi gue pengen komen yang lu ngomong dulu Jo. Tadi lu bilang kan itu bisa itu menurut lu dosa lebih karena apa ya, melawan Roh Kudus udah dibisikin kamu tuh nyawa itu hidup lu itu berharga gitu misalnya kali ya. Tapi lu melawan suara itu. Jadi akhirnya berarti lu berdosa karena lu melawan suara Kudus. Nah, tapi kan tadi kayaknya seorang menyamakan suara hati dengan suara Kudus. Nah, itu gua aja enggak setuju. Gua enggak percaya bahwa suara hati itu sama suara Kudus. Heart is deceitful. Iya, betul kan ada ayat yang bilang the heart is deceitful above all things gitu. Hati itu menipu. Nah, gimana kok kejadiannya contohnya kayak Yesus gitu. Yesus tuh dia bilang apa? Gue mau mati kok buat menebus semua manusia, tapi di Getsemani kan seolah-olah kan dia pengennya enggak. Kayak seolah-olah ada suara dari hatinya tuh seolah-olah ya. Gue nggak tahu ini suara hati atau suara setan gitu. Dan itu seolah ya kalau bisa enggak deh gitu kan. Nah, kan soalnya adalah apa? Supaya gue nggak mati. Apakah itu suara yang benar? Apakah itu dari Roh Kudus? Apakah itu suara Tuhan, suara suara setan atau suara setan itu yang ngebisikin kan? Nah, jadi maksud gue kalau ngomong suara hati, gue belum bilang itu pasti suara Kudus, belum tentu. Tapi kalau memang terkait menjaga kehidupan, gue cukup yakin memang generally pasti Bapak Kudus bakal bilangnya ya lu harus hidup, lu harus semangat dan lain-lain. Tapi tapi kalau misalkan lu matinya for a greater good, nah itu kan maksudnya gue tahu nih gue pasti mati nih. Kalau gue, nah ya itu kan termasuk bunuh diri apa enggak? Itu kan juga jadi pertanyaan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kan misalkan gue ada kayak mungkin ada mobil nih mau nabrak nih. Gue selamatin nih anak gue nih, gue tahu gue pasti mati nih, tapi anak gue selamat. Nah itu termasuk bunuh diri apa enggak? Itu kan juga, ya gimana ya? Itu enggak lah. Walaupun lu udah tahu nih pasti mati, Tuhan Yesus tuh sama loh kayak gitu. Dia udah tahu pasti mati, cuma karena emang dia mau nanggung. Setahu gue juga itu yang akhirnya jadi perdebatan tuh, karena akhirnya yang setelah gue baca-baca, akhirnya problemnya Tuhan Yesus tuh ada orang yang nanya, ini Tuhan Yesus itu mau nyelamatin manusia ini hitungannya bunuh diri apa enggak gitu loh. Karena dia udah tahu nih pasti mati nih, tapi dia lakuin gitu loh. Enggak loh, itu enggak lah. Beda lagi, itu beda kayak iya kan? Sih. Iya kan, menarik kan. Jadi kan akhirnya definisi bunuh diri itu akhirnya jadi blur gitu loh. Bunuh diri itu apa gitu loh.
Jadi mungkin gue biar balikin kan itu kalau topiknya bunuh diri pasti luas banget dan nggak bakal selesai kan. Yang kita bahas ini kan sebenarnya lebih terkait anak muda. Ya anak-anak muda yang kebanyakan bunuh diri tadi lu ngawalin mungkin dengan terkait ada artis bunuh diri. Itu kan tiba-tiba bukan mati for the greater good ya. Iya, oke. Jadi kita nggak usah bahas yang kesana gitu. Most likely kan tiba-tiba yang mati karena depresi, pressure. Jadi kita mungkin di situ aja gitu. Maksudnya ini bunuh diri yang karena depresi, karena hilang harapan itu dosa enggak dan gitu aja deh. Gitu aja. Itu aja. Nah, ini yang menarik. Apalagi tadi lu ngomong mikir aja udah dosa enggak gitu. Nah, jadi kalau gua ngomong kita kan balik lagi ke Alkitab. Gua contoh-contoh Alkitab langsung gua kepikiran mungkin Elia. Ada ceritanya kan dia habis intinya dia melawan nabi-nabi palsu ya, nabi-nabi Baal gitu kan. Sekarang intinya kan di Gunung Karmel kan dia menangkan api turun langit nunjukin bahwa Tuhannya Elia yang benar kan. Tapi setelah itu kan Isabel itu akhirnya mau bunuh Elia. Akhirnya Elia kabur dan seolah-olah kayaknya dia tuh udah desperate dan pasrah. Dia lari kayaknya nyampe Gunung Sinai itu nggak salah, bahkan dia nemuin gua di situ. Terus akhirnya dia ketemu dia bicara sama Tuhan, terus dia bilang udah ambil nyawaku lah. Iya. Berarti kan dia udah pikir gue pengen mati aja. Nah, berarti kan ini terjadi seperti yang Joe bilang kan, udah pikiran pengen mati. Apakah di situ Elia berdosa? Iya kan? Moment of weakness. Kalau menurut gue pribadi sih enggak. Tapi kan ini jadi menurut pribadi aja gitu. Tapi kalau dugaan gue sih, ya kalau cuma sekedar gue pikir itu nggak dosa. Dan juga mungkin agak beda dengan bunuh diri yang gimana ya. Jadi ada dua kan. Tadi kan orang depresi pengen mati aja. Tapi pengen mati ini kan, jadi gue bilang itu mungkin godaan untuk lepas dari lari dari masalah dari masa hidup ini. Tapi kan lari ini kan ada dua nih. Pertama adalah gue berharap nyawa gue mati lah, hidup gue selesai, mungkin kayak Elia gitu. Tapi ada lagi yang tipenya yang mungkin yang lebih relevan dalam pembicaraan kita adalah gue beneran mau sampai gue mau bunuh diri. Elia gue nggak yakin dia beneran pengen bunuh diri, dia minta Tuhan ambil nyawaku gitu kan istilahnya kan. Itu belum betul-betul bisa dibilang bunuh diri, meskipun dari pikirannya udah ke arah sana bahwa gue udah nggak percaya lagi sama dunia. Tapi kayaknya dia percaya sama Tuhan sih di situ sih. Tapi dia udah nggak percaya lagi sama dunia ini tuh bisa lebih baik gitu loh. Gue males lah di dunia yang kayak begini gitu istilahnya kan. Jadi kayak meratap aja sih sebenarnya, komplain aja. Jadi ada beda juga di situ. Dan gue nggak tahu sih kalau kasus orang bunuh diri itu yang sebelah mana. Kalau menurut gue sih yang betul-betul kalau yang bunuh diri itu lebih dari sekedar Elia ya. Dia saking depresinya to the point bahkan nggak percaya Tuhan lagi. Kalau Elia gue rasa masih percaya Tuhan. Nah kalau masih percaya Tuhan gue rasa ini masih menurut gue kayaknya nggak terlalu masalah. Bahkan Tuhan pun jadi akhirnya ngingetin ya janganlah gimana kita bahkan dapat comfort kan. Nah pertanyaannya kan sebenarnya kan lebih adalah betulan dia udah nggak percaya sama dunia lagi, dan mungkin tadi kan dia mungkin udah bahkan udah menyerah dengan kayak Tuhan aja nggak bisa bantu gua gitu. Iya mana nih Tuhan yang selamanya kok nggak kedengeran. Tuhan aja nggak bisa bantu gua. Nah itu yang mungkin lebih kalau misalkan makanya pengharapan tuh pentingnya di situ emang. Itu orang-orang yang beneran sampai bunuh diri gua rasa udah hilang pengharapan sama Tuhan. Terus juga kesepian, biasanya sih kesepian sih. Jadi kan kayak orang famous, orang itu dia punya segalanya, tapi di dalam batinnya tersendiri dia kesepian, dia nggak ada orang, kekurangan kasih lah, kekurangan kehangatan di dalam hidup gitu loh ya. Karena kan kalau gue percaya akhir-akhir ini dunia semakin dingin lah ya. Kehangatan keluarga itu semakin lama semakin sulit dicari gitu loh, dengan hidup yang lebih individualistis gitu sih. Gue sih lebih percaya itu sih ya. Kayak ya kalau dari sudut pandang gue, POV-nya gue melihat lu kurang apa, artis lu bisa pergi kemana aja, lu punya segalanya, tapi pelariannya lebih kayak overdosis, obat-obatan ya kan, terus obat tidur, udah nggak bisa tidur. Apa gunanya punya dunia kalau kehilangan nyawa? Iya kan gitu loh. Jadi itu menurut gua, satu hal lagi sih, tidur itu penting sih menurut gua. Jadi kebanyakan yang gua research beberapa orang yang artis-artis kayak Suli FX, orang Korea gitu. Itu dia dibully kan habis-habisan dan dia sulit tidur. Itu larinya ya, terus juga kayak Kurt Cobain, dia overdosis, dia minum pil Whitney Houston. Nah itu dia alkoholik dan obat tidur, dan menurut gua sih itu sih tapi itu kayaknya mungkin faktor sih. Karena dia stres jadi nggak bisa tidur sih kayaknya mungkin. Iya, akhirnya jadi ya gue ngerti sih. Kalau lu kurang tidur emang tambah kekuatan lu untuk handle stres tambah lama tambah turun tuh emang. Jadi itu kayak lingkaran setan, lu stres nggak bisa tidur, terus tambah lu nggak bisa handle stres tuh, tambah lu nggak bisa tidur. Itu jadi kayak lingkaran setan, akhirnya nggak bisa keluar. Jadinya akhirnya nggak bisa, otaknya nggak bisa mikirnya secara jernih.
Nah menarik, OB kan tadi bahas tentang tokoh yang akibat, salah satunya udah dibahas Elia. Ada gak sih Bay yang tokoh-tokoh lain yang berpikir udahlah gue nyerah aja sama hidup? Oke. Gue bakal jawab itu, tapi yang Elia biar gue sayang sedikit. Tadi soalnya kan kita ada ngomong terkait masalah sulit tidur dan lain-lain. Kalau dari kasus Elia itu menarik, karena intinya dia itu sebelum dia betul-betul ketemu sama Tuhan, ada dua yang terjadi. Pertama dia tidur kan, kalau ingat ceritanya kan, terus dia dibangun sama malaikat, kamu makan. Makan dulu, sampai makan, terakhir dia lari 40 hari sampai ketemu Tuhan di gunung itu kan. Jadi mungkin salah satu yang bisa menyegarkan lu kalau ada pikiran-pikiran main bunuh diri. Pertama dia emang cukup tidur dulu. Iya. Nah, cuma mungkin itu yang susah tadi kan, misalnya setan yang lu bilang tadi kan. Justru jadi maksudnya setan nggak bisa tidur, mau makan, dan itu makin itu. Jadi makin nambah parah. Jadi kalau keluar dari itu, ya apa supaya keluar gitu ya, ya paksakan diri buat tidur, paksakan diri buat makan gitu. Nah terus tadi balik ke pertanyaan, apakah ada contoh-contoh lain di Alkitab yang orang pengen bunuh diri? Banyak sebenarnya. Nah mungkin banyak yang nanya kayak, dan ternyata kebanyakan orang yang pengen bunuh diri di Alkitab itu justru orang-orang yang suci loh. Iya. Dan gue cukup yakin sebenarnya di dunia ini pun gue juga percaya kebanyakan orang ya yang mau mati itu ada orang-orang tanda kutip yang lebih, ya mungkin kalau gue ngomong suci agak berlebihan, tapi minimal yang masih lebih apa ya, polos lah istilahnya. Misalnya karena disakitin, akhirnya udah gue bunuh diri aja. Bukan tipe-tipe orang jahat, kalau yang orang jahat banget mungkin udah gak pikir main bunuh diri, gue bakal begini, bakal begitu gitu kan. Iya, malah balas atau apapun. Iya, ini yang udah menderita, gue nggak pengen ngebalas kejahatan orang lain, ya udahlah gue jadi beban, pas udah mulai jadi masa dewi beban gue, udah gue mati aja gitu kan. Bahkan ada beberapa orang yang bunuh diri merasa, kalau dunia ini nggak ada gue, it's a relief for the world. Ada yang ngerasa gitu malah. Nah, jadi gue mau balik lagi, jadi kalau yang di Alkitab memang banyak orang-orang yang pengen mati itu, yang kayaknya orang-orang bener. Contohnya siapa aja tadi selain Elia? Kau tahu Musa emang nggak ada kata-kata pengen dia bunuh diri ya, tapi Musa itu minimal pernah bilang kan, kalau ingat ceritanya dia bilang apa, Tuhan hapuskan aja namaku dari buku kehidupan. Iya, sama aja. Dari buku kehidupan kan maksudnya ya mati. Gue mending mati aja gitu daripada namamu cemar gitu misalnya. Tapi ini masih dalam hal yang baik ya. Meskipun ada sisi depresinya sebenarnya kalau perhatiin baik-baik. Selain Musa ada siapa lagi? Ayub udah parah itu udah iya dia tuh Ayub tuh bilang betulan, aduh gue pengen mati tapi gue nggak bisa mati katanya. Itu paling kasihan Ayub. Nah, itu ada kan, jadi tuh orang yang suci, orang yang benar kayak gitu. Ada lagi Yunus juga loh, kalau tahu dia doa pengen mati, udah gue pengen mati aja, gue saking marahnya gue sampai pengen mati katanya. Kalau coba baca ceritanya. Dan di penyanyian Bapu itu juga ada, di penyanyian nama mungkin tambah lagi satu lah, Salomo mungkin nggak kelihatan dia pengen mati, tapi kata-kata kebijaksanaan ya, kalau nggak salah di pengkhotbah dia bilang apa, lebih bahagia itu orang yang mati daripada orang hidup. Tapi dia bilang lebih bahagia lagi, nggak pernah bahagia Pak. Kesannya depresi banget, tapi itu pengkhotbah. Nah, kalau di penyanyian Baru tuh mungkin nggak ada yang betul-betul ke situ, tapi contoh yang gue pengen kasih tuh Paulus. Paulus dia bilang, gue tuh pengennya tuh cepet mati aja karena langsung ketemu Tuhan. Tapi kalau gue hidup untuk Kristus. Supaya itu. Jadi alasan matinya tuh dari orang-orang saleh ini kalau menurut gue, seperti kayak Elia dugaan gue ya, adalah karena kalau gue cepet mati, gue sebagai orang benar, gue punya kepercayaan sama Tuhan. Jadi gue cepet hilang dari dunia ini yang emang udah penuh dosa yang lain, harapannya gue cepet damai, nanti gue ketemu Tuhan. Tapi dia masih, jadi dalam depresinya tetap masih percaya Tuhan. Nah, tapi itu pun masih dalam pikiran, belum betul-betul dilakukan juga ya. Kalau yang betul-betul dilakukan, justru malah kesannya, sekilas kesannya kebalikannya. Yang kalau perjanjian lama tuh, perjanjian baru jelas ya, Yudas ya. Yudas Iskariot, Yudas tuh. Dia menyesal, dia tiba-tiba langsung melakukan diri, gantung diri. Ya, itu yang cerita legenda yang itu langsung pasti masuk neraka, kayak gitu. Kalau Katolik. Nah itu kan Yudas, kalau di penyanyian lama contohnya Raja Saul ya. Kalau tahu ceritanya Raja Saul itu ditusukin ke badan. Dia kadang nggak mau ditangkep kan? Iya, kan dia mau tangkep. Iya. Dia udah mau kalah daripada ditangkep terus dipermalukan. Iya, dia mendingan gue mati aja gitu. Langsung. Jadi emang dalam depresi gue udah pasti kalah. Tapi akhirnya dia betul-betul dilakukan. Nah itu kan yang menarik kan. Dua orang ini sebenarnya orang bener atau enggak? Kalau karena kasus-kasus yang lain, contoh orang mau bunuh tadi kan orang-orang bener kan. Tapi yang dua ini betul mati dan kita semua tahu bahwa dua-duanya kesan-kesannya ada salah-salahnya, jahat-jahat yang bagian akhir hidupnya jahat gitu kan. Tapi apa bener itu? Apakah kita bisa telaah satu-satu? Jangan-jangan nggak langsung masuk neraka? Misalnya Yudas, meskipun kebanyakan orang bilang Yudas pasti masuk neraka. Gue cukup yakin tadi si Katolik juga begitu gitu kan. Tapi kita mesti ngerti juga konteksnya. Kenapa dia pengen mati? Tadi kan sebenarnya udah bilang juga kan penyesalan kan. Dia nyesal dia telah salah membunuh orang yang menurut dia itu nggak bersalah kan. Ada ayatnya dia ngaku gitu kan. Dia bilang dulu balikin duitnya, tapi duitnya nggak diterima kan, karena duitnya nggak diterima, baru dia bunuh diri. Kenapa dia pengen bunuh diri? Emang ada tulis di situ, tapi kan kita mesti ngerti sesuai konteks zaman itu kan.
bahwa hukum maut itu adalah masih hukum Musa, nyawa ganti nyawa. Nah, gue secara nggak langsung mestinya bunuh orang Romawi gitu kan ya. Tapi kan istilahnya dia merasa tanggung jawab dong, dia mati karena gue. Nah, mati gantinya ya nyawa ganti nyawa. Gue udah bunuh Yesus dan gue pengen minta pengampunan, gue datang ke imam, dia nggak bisa ngapa-ngapain, siapa akhirnya ya udah. Supaya impas, maksudnya tanda kutip dosa gue dihapus ya, gue mesti balas ganti baginya dong. Gue udah bunuh Yesus, gue udah bunuh nyawa, gue mesti mati juga dalam penyesalan. Jadi kalau kita ngomong gitu, bisa jadi ternyata dia memang bunuh dirinya itu dalam keadaan yang yakin bahwa inilah cara yang benar untuk nebus kesalahan dia gitu. Dalam depresi dan dalam semuanya. Tapi bisa jadi alasannya tadi ya dalam pertobatan dia rasa ini bentuk pertobatan yang benar. Apakah itu benar atau enggak ya itu hal yang lain ya. Tapi maksud gua minimal dia dalam pertobatan dan kita nggak tahu sebenarnya dia betul masuk surga atau neraka kebelasan ayat itu gitu. Ya kalau kita ya pasti yang tahu orang mati bunuh diri pun masuk neraka atau enggak, gua rasa itu bukan kita. Itu cuma Tuhan aja. Kalau akhirnya Yudas ternyata nggak masuk neraka, ya gua sih nggak kaget. Wah, menarik sih, Be. Kalau ini lu menarik sih. Kalau karena kan selalu disangkut pautin antara Petrus dan Yudas, sama-sama dua-duanya sama-sama satu menyerahkan, satu lagi juga menyangkal. Menyangkal itu istilahnya kan gimana mereka membalas overcome lah ya, ibaratnya membalas apa sih misalnya dosa mereka gitu loh, maksudnya kayak menebus dosa mereka kan. Si Petrus itu dia nggak bunuh diri, makanya Yesus mengenapi yang pertemuan yang di danau itu, dia bilang apakah kau mengasihiku 3 kali untuk nebus kesalahan dia. Sedangkan Yudas dengan jalan singkat ya bunuh diri gitu. Itu kan menarik tuh, karena dua tokoh digambarin dua-duanya, satu nyangkal 3 kali, terus juga lari. Yang istilahnya dia tuh leader ini, dan dia tuh ngomongnya kan janji muluk kan. Istilahnya istilahnya gua nggak bakal ini, gua bakal setia sama lu segala macem kan. Nah dia ya istilahnya mengingkari lah, kayak ibaratnya kayak Ribka gak sih kasusnya, kayak misalkan dia kan janji tuh bukan Ribka, apa yang istilahnya janji sama Tuhan, memanipulasi Tuhan kan ibaratnya. Petrus masuk ke gitu gak sih, Be? Memanipulasi Tuhan. Maksudnya dia kan ngomong, dia memanipulasi Yesus, dia yang kasih janji muluk-muluk Tuhan, gue ini. Nggak manipulasi lah, Tuhan mana bisa dimanipulasi. Ya istilahnya dia begitu, tiba-tiba hal yang dilakukannya nggak seperti itu gitu. Dia kabur segala macem. Dan dia nggak di sana loh, misalnya kayak di saat-saat Yesus sengsara jalan salib gitu, dia nggak di sana. Bahkan yang kita tahu kan di dalam sejarah yaitu Yohanes dan Maria yang itu. Jadi kalau kita makin ngomong sana, nanti kalau dari topik kita terkait bunuh diri. Iya. Jadi kalau gue mau balikin ke topik, sebenarnya kan kasus Petrus sama kasusnya Yudas ini satu contoh terkait bagaimana sih pertobatan yang benar gitu loh. Petrus itu bertobat yang benar, pertobatan yang benar ya kecapainya nggak dengan bunuh diri, tapi akhirnya dia bertobat dan akhirnya dia berjuang untuk lebih baik lagi, gitu kan istilahnya kan. Sedangkan si Yudas ini, nah inilah pertobatan ada kutip yang salah, gitu kan, akhirnya dia bunuh diri. Harusnya kita ikutin Petrus. Jadi sebenarnya domongnya begitu, jadi Petrus ini yang benar, Yudas ini yang salah. Dalam reaksi terkait merasa salah terus pengen bertobatnya, gitu. Cara pertobatannya itu salah, gitu. Tapi tadi yang gue bilang, ini sebenarnya nggak betul-betul bisa disamain. Karena yang satu itu kan menyangkal Tuhan. Emang menyangkal Tuhan itu hukumannya mati? Kalau di perjanjian lama iya itu. Nah, kalau Tuhan yang benar Tuhan. Tapi kan kita nggak tahu betul-betul apakah Petrus pada saat itu betul-betul yakin ada Tuhan. Ini kan cuma menyangkal manusia aja sebenarnya kan. Kalau hukuman yang wajib mati itu istilahnya bukan mengucapkan saksi dusta, tapi yang wajib langsung mati gitu ya. Hukumannya kalau yang lama itu misalnya berzina, membunuh, kayak gitu kan. Sedangkan Yudas itu emang menyerahkan, itu membunuh gitu istilahnya kan, dia membunuh. Jadi wajar dong. Jadi gue pas gue mau bertobat ya dia rasa ya gue harus membayar dong. Gue nyawa tadi. Jadi gue rasa sebenarnya nggak betul-betul bisa dibandingin bahwa Petrus ini pertobatan yang baik, Yudas ini pertobatan yang buruk. Gue rasa nggak bisa ngomong begitu. Jadi makanya tadi gue bilang Yudas ini bisa jadi ternyata nggak masuk neraka. Mungkin aja gitu maksudnya. Karena di situ ada pertobatan ya. Nah soal apakah Tuhan terima atau enggak, ya itu haknya Tuhan. Gue nggak bisa ngomong. Kayak gitu sih kalau dari gua. Kalau dari itu dari sudut pandang Obe, kalau dari sudut pandang lu gimana tuh? Mengenai Yudas dengan bunuh diri. Itu apakah lu
ya istilahnya itu tiket udah langsung masuk neraka, atau lu punya pandangan lain? Kalau dari pandangannya OB kan bilang itu belum tentu. Kalau gua berpikir itu langsung. Nah kalau lu gimana dari pandangan? Sebenarnya kan ada regretnya sebenarnya dia. Ya ada regretnya. Iya kan, kalau dia emang brengsek betul ya dia ambil aja tuh duit 30 silver itu udah dia spend kan. Kenapa dia mesti sampai bunuh diri? Iya kan. Dan sebenarnya Yudas tuh sebenarnya menaik ceritanya. Kalau misalkan lu perhatiin tuh Yudas tuh intinya Yesus pernah ngomong tuh bakal ada yang nyerahin, pasti ada yang nyerahin anak manusia, tapi celakalah yang anak manusia itu gitu. Nah gue nggak tahu lah, mungkin dari ayat itu yang orang kayak Katolik Yudas ini emang udah pasti mampus lah intinya. Tapi mampusnya sampai seberapa ini? Itu yang kita nggak tahu gitu loh maksudnya. Cuma ya gue nggak tahu sih ya. Kalau gue sih merasa belum tentu men emang. Ya. Iya, soalnya dia ada rasa guilty-nya gitu. Dan ya ujungnya bukan gue yang bikin peraturan ya. Iya kan? Iya. Cuma kan maksud gue kalau gue ngelihatnya secara guanya aja sendiri ya. Iya, emang ada pertobatannya. Kalau dia nggak ada pertobatan atau merasa nyesel, Ya ngapain dia bunuh diri? Iya. Dia ambil aja duit 30 peraknya terus foya-foya. Iya kan? Iya. Itu Gue bilang. berarti pandangan kita terhadap Yudas beda-beda nih. Lu sama OB kan sama, kok gua langsung kan Iya. saat gitu. Jadi menurut lu emang pasti langsung masuk neraka? Pasti. Kenapa? Kalau ini berdasarkan kalau ini gua panjang cerita. Oh ya nggak apa? Panjang cerita. Kalau ini berdasarkan rekaman exorcism analis Michel. Itu kan waktu dia ditanya siapa kamu, kayak ibaratnya itu dia bilang 7 roh yang ngasuhin, dia adalah setan yang merasuki Yudas Iskariot, Kain, terus dan terakhir pokoknya apa gitu gue nggak tahu urutannya, Nero, terus segala macam. Nah itu ada tuh di ini, rekamannya itu ada di YouTube, tapi itu rekaman pengus exorcism yang dipublish sama Vatikan ya, exorcism analis, kalian boleh ini analis Michel gitu. Dan itu ada tuh tulisannya tuh, beneran ada, dan itu pakai bukan bahasa Ibrani atau bahasa apa gitu. Oke. Nah itu dari sana gue berpikir wah iya berarti Yudas udah de facto ini. Nah itu menarik karena gue nggak karena takut melenceng terlalu jauh karena ini tentang suicide, jadi ya back to the topic. Iya, tapi pertama itu kan bukan berdasarkan Alkitab ya, ini berdasarkan kesaksian ada orang kasuhan setan yang gua nggak tahu. Kalau gua kan nggak percaya, kalau lu percaya ya silakan. Tapi andai kan lu percaya pun itu kan setannya ngaku bahwa dia ngemasukin Yudas. Itu Alkitab memang ada dibilang Yudas itu dimasukin setan. Tapi apakah dengan itu berarti dia pasti masuk neraka kan belum tentu dong. Kecuali tadi yang lu bilang setannya benar bilang iya Yudas udah sama aku sampai sekarang masih sama aku gitu misalnya ya kita nggak tahu. Kalau percaya berarti benar gitu kan. Kalau gua nggak percaya gitu. Kalau lu percaya ya berarti benar. Tapi dari yang lu share aja itu nggak betul-betul eksplisit itu bilang bahwa Yudas itu masuk neraka. Dia cuma bilang Yudas dimasukin. Kalau kayak gitu semua orang juga pernah dimasukin setan. Apa orang yang dimasukin setan pasti masuk neraka? Itu kan ada tuh wanita yang dimasuki setan berkali-kali itu, ada yang itu Maria Magdalena. Tapi intinya kan ternyata bisa bertobat, kan setannya diusir. Jadi gua rasa kenyataan Yudas pernah dimasuki setan tercatat dalam Alkitab bukan berarti dia pasti masuk neraka. Kalau dia masih dimasuki setan kan belum tentu dia ada rasa pengen bertobat, gue pengen balikin duitnya. Kalau dia masih dimasukin pasti begitu kan. Gue pasti enggak sih, enggak bakal gue dimasukin terus akhirnya gue balikin duitnya, nih ambil lagi gue ngomong. Kayaknya enggak gitu deh. Jadi gue rasa pada saat itu minimal setannya tanda kutip ya mungkin nggak masukin dia gitu. Dan gue pengen balik lagi terkait bedanya Petrus sama Yudas gitu ya. Jadi supaya gue tuh ngomongnya supaya kita lebih simpatik sama Yudas gitu ya. Soal apakah dia masuk neraka atau enggak? Ada kan kitabnya, iya. Kitab Yudas itu lain lagi, itu bukan Yudas yang nulis. Oh gitu. Surat Yudas ya. Itu bukan Yudas yang Iskariot. Bukan Yudas yang Iskariot. Tapi maksud gue pengen bikin kita lebih simpatik sama Yudas. Jangan gue setan gitu. Tapi gue cuma pengen bikin kita lebih objektif. Jadi kan tadi bandingnya Petrus sama Yudas. Kalau Petrus itu sebelum dia menyangkal, Yesus udah ngomong, kamu bakal begini. Tapi nanti kalau kamu kembali, kuatkanlah murid-murid yang lain gitu kan. Jadi saya masalah udah ngomong kamu jangan bunuh diri. Jadi dia enak dong.
Yudas kan kagak diomongin begitu, jadi nggak fair kalau lu ngebandingin Yudas dengan Petrus. Petrus itu sebelum dia menyangkal udah di Yesus yang ngomong duluan, kamu bakal menyangkal aku, tapi nanti kamu kalau kembali ya berarti kan soalnya kamu pasti kembali gitu kan, kamu harus kuatkan yang lain gitu kan istilahnya kan. Nah jadi itu udah beda. Terus yang kedua ngomong ke Yudasnya apa? Kalau ingat pas lagi di perjamuan itu, Yudas itu seolah-olah ya kalau gaya yang gua tangkap nanti coba dibaca lagi aja, Yudas tuh sebenarnya masih nggak yakin juga nih gua mau mengkhianatin Yesus apa enggak. Apa sih Yesus sendiri ngomong, do what you must do. Iya. Jadi si Yudas ini udah nggak tapi kan pengen. ada do what you must do, tiba-tiba langsung dirasukin setan kan dari situ. Bisa jadi ternyata masih dia ngomongnya ke setannya. Nggak tahu juga. Bisa jadi masih do what you must do-nya lakukan yang harus kamu lakukan. Maksudnya, ya kamu jangan hianati aku dong gitu. Tapi kayaknya enggak deh kalau gue bilang. Itu maksudnya adalah kamu emang harus menyerahkan. Kan Yesus itu kan emang udah niatnya adalah emang mau disalib situ kan. Emang mau dikhianati. Jadi bisa jadi maksud gue Yudas itu sebenarnya emang udah ragu. Gue mau ini atau enggak, tapi ya saya bilang iya kamu lakukan. Iya, Makanya kan apalagi memang ada kepercayaan kan, makanya kalau baca-baca teori konspirasi yang lain banyak yang percaya bahwa Yudas ini betul-betul ngerasa gua ini ditugasi sama Yesus buat nyalipin Yesus. Iya. Kan Begitu udah selesai baru gua bunuh diri. Kalau misalkan nggak benar sebenarnya. Kalau misalkan kayak lu lihat si Yudas kan sebenarnya ceritanya lumayan kasihan kan. Dia kayak jadi cuma alat. Apalagi kalau sampai dirasukin setan, kasihan bener dia. Kalau lihat-lihat. Iya, emang dia dijadiin alat aja supaya ya istilah spek God ya. Iya. Kambing hitam. Jadi gue ngomong gini itu maksudnya adalah supaya kita itu jangan langsung menyalahkan orang-orang yang pengen bunuh diri, yang sudah melakukan percobaan bunuh diri tapi selamat, atau bahkan yang udah percobaan bunuh diri dan akhirnya benar mati. Udah dia bunuh diri dan mati aja, masa kita masih omong-ngomongin tuh orang jahat tuh, orang dosa kesehatan sampai mati. Kasian banget gitu kan maksud gue. Jadi gue ngomong begini supaya kita tuh juga berpikir jangan ada orang mau bunuh diri udah ngelakuin tapi gagal atau bahkan berhasil, jangan kita tuh betul-betul langsung judging bahwa mereka itu pasti nggak benar. Tadi balik yang gue bilang, banyak orang-orang suci itu juga pengen berpikir bahwa udah gue mati aja, gue pengen mati aja gitu kan. Tapi ya itu tadi, justru pada akhirnya banyak yang enggak, meskipun ada contoh-contoh yang iya. Nah yang iya aja gue pasti bilang kan, bahwa yang iya pun belum tentu masuk neraka, itu kalau menurut gue. Iya, ini menarik sih, menarik. Terus kalau ini dari Alkitab terus, nah menurut kalian nih, kalau zaman sekarang kan dengan teknologi yang semakin masif gitu loh, dan membuat tuh dunia semakin dingin dengan individualismenya segala macam, orang-orang menjadi semakin lama nggak mengalami kehangatan lah ibaratnya, dan kesepian segala macam, jadi overthinking yang berlebihan sampai yang istilahnya ya tuntutan hidup yang semakin tinggi, dengan ya kemungkinan untuk bunuh diri itu semakin besar, apalagi di negara-negara yang berkembang, apalagi ini segala macam. Nah menurut lu B, gimana sih nih kayak orang muda ini, kita nih yang misalnya di umur produktif ini, untuk mensiasati supaya ya jangan melakukan itu, karena kita udah tahu kan contoh-contohnya gitu. Gimana tuh kalau dari lu atau dari OB, gimana mensiasatinya supaya yang praktikal aja lah ibaratnya. Ketika lu sepi, lu ngapain? Kalau gua, ketika gua sepi, gua kan nyari teman-teman gua, maksudnya kayak gua chat, lo ada apa atau segala macam, gua lagi ada kepikiran ini. Ya jujur aja sama orang tersebut. Kalau memang dia nggak berhalangan, ya udah, berarti bukan orang yang, maksudnya kayak bukan ya orang yang, maksudnya kayak bukan Tuhan yang ngirimin dia untuk nolong lu gitu. Tapi ya ngomong aja beneran gitu, gua ada kepikiran untuk something lah gitu. Ya lu boleh gak kita ketemuan bareng untuk menghilangkan, kalau gue ini praktikal banget karena gue ngalamin. Gue sempet kan share sama lu, gue ada pikiran nih Be, mau bunuh diri ya pokoknya yuk kita ketemuan gitu atau apa gitu. Nah gitu sih, kalau gue sih kayak gitu. Kalau gue praktikal, gue nyari orang-orang yang gue pikir ya bisa nolong gue lah misalnya gitu, I need help gitu atau apa gitu, karena ada pikiran terlintas. Gitu sih, kalau gue itu praktikal. Atau mencoba untuk telepon atau siapa atau apa, need help lah, maksudnya kayak, karena nggak bisa tuh kita sendiri gitu ngatasin sendiri, karena gue pernah ngalamin ketika gue mencoba menghalaunya sendiri dengan kapasitas gue yang gini, itu makin worse, makin kayak bola salju, makin udah nggak nyaman segala macem, makin berlarut-larut. Better udah lo ketemu orang atau apa segala macem untuk share itu sih
Itu kalau gua praktikal. Kalau dari lu atau lu punya pengalaman kah gitu? Oh iya, gue pernah kok mau ada pikiran itu. Kayak waktu kuliah deh. Intinya tuh waktu itu pas kuliah kita kayak ada proyek lah. Intinya mau bikin acara budaya gitu. Cuma kan orang banyak benci gua tuh. Jadi itu kita pas bikin acara budaya tuh kayak banyak dihalang-halangin sama orang gitu. Ini makanya gue selalu ngomong intensi. Makanya emang kayak gue pelajari gitu loh. Kenapa gue ambil gitu. Jadi intinya kayak dihalang-halangin gitu sampai acaranya itu terancam batal. Sebenarnya soal kecil. Gue juga nggak tahu kenapa lah intinya. Cuma kayaknya mungkin kayak ada rasa malu mungkin karena udah janji banyak orang kan. Bakal ada acara nih segala macem. Terus kayak akhirnya terancam batal itu, iya. Gue ngerasa makanya kadang kalau kita mau cari solusi suatu masalah tuh emang mesti dilihat akar permasalahannya itu apa gitu. Waktu itu gue ada pikiran, waktu itu kita tinggalin lantai 8, gue ingat banget. Itu tuh balkon di lantai 8 tuh udah sangat menggoda gue tahu. Apalagi lu lihat gordennya ketiup-tiup itu, pikiran mau lompat itu udah sangat gede banget. Nah, memang waktu itu malu ya. Gue nggak tahu lah. Mungkin banyak orang yang mau bunuh diri kan kalau kayak di Jepang kan banyak orang harakiri kan karena malu. Jadi malu itu salah satu alasan yang sangat kuat gitu loh. Dan gue udah ngalamin sendiri. Nah, terus akhirnya gue sampai nggak bunuh diri itu juga lucu alasannya. Intinya waktu sebelum gue bunuh diri gue tuh katolik KTP gue kalau lu mau tahu. Nah, sekarang udah enggak berarti. Udah KTP. Nah, waktu itu gue habis itu aneh, entah kenapa gue juga kepikiran, gue bikin taruhan aja sama Tuhan. Sampai gitu loh, lucu kan, childish banget. Gue bikin taruhan. Pokoknya gue taruhan nih sama Tuhan nih, kalau misalkan acara gue dikasih jalan, ya udah gue nggak jadi bunuh diri dan gue ikut lu. Tapi kalau sampai acara ini gagal, ya udah gue mati aja gitu. Gue bikin kayak taruhan anak kecil. Tapi entah gimana, emang Tuhan tuh luar biasa. Jadi salah satu masalah kita waktu itu kita nggak bisa bikin acara tuh masalah tempat. Sama Tuhan tuh nggak tahu gimana, Tuhan tempat tuh akhirnya gue bisa pakai gratis kok. Sewanya 0 rupiah. Jadi waktu itu ya, jadi gue pertama kali ikut Tuhan tuh karena sebenarnya gue mau menepati janji gue. Awalnya iman gue itu cuma ya udah gue kalah taruhan, emang akhirnya ya udah gue ikut Tuhan. Nah, itu kayak iman awal gue tuh di situ. Nah, tapi ternyata yang gue pelajari, jadi gue 2 kali nih mencoba bunuh diri, tapi di stage yang berbeda. Yang pertama waktu kuliah, ternyata emang bibit ini tuh memang nggak boleh. Bibit ini emang mesti dihabisin sampai bawah gitu. Terus akhirnya kejadian lagi gue mau bunuh diri. Waktu itu gue di Lombok tuh ceritanya. Jadi waktu itu ya Shobi juga tahu lah. Intinya tuh waktu itu kebun tuh lagi nggak baik-baik aja tuh, ya kan. Terus ini sebenarnya bukan mau bunuh diri sih, tapi kayak mau mati lebih tepatnya lah. Iya. Jadi waktu itu kita main ke air terjun tuh, air terjun. Nah terus Shobi dengan isengnya dia bilang, Jo coba deh jalan di belakang air terjun itu kan. Terus gue cobalah kita main lah ke air terjun itu. Gue coba jalan di belakang air terjun itu dan terpleset, jatuh, masuk ke dalam pusaran tuh. Pas masuk ke dalam pusaran itu, gue mencoba keluar tuh, berenang gitu kan. Pertama kuat tuh, masih berenangnya. Gue mau coba gapai batu kan, supaya gue bisa pegangan sama tuh batu. Licin tuh batu, ada lumutnya kan, nggak nyampe 2-3 kali. Lama-lama tenaganya habis. Nah pas tenaganya habis itu gue udah mikir, dulu gue masih pikir kalau bunuh diri itu pasti masuk neraka nih. Nah tapi kan di pikiran gue tuh, nah ini kan nggak bunuh diri, gue kecelakaan gitu loh. Gue pikir tiket gratis ini gitu, gue bisa lari dari masalah gue. Yang ini yang pertama malu ya, yang kedua ini karena gue merasa tertekan, sangat tertekan. Nah pas gue udah mau ketarik gitu, itu udah gelap tuh, gue merasa. Pas kayak gue udah mau nyerah itu, ketakutan gue. Pas udah di pintu mati itu, udah mungkin malaikat kematian tuh Skype-nya udah di leher gue gitu. Takut. Sungguh bener-bener takut. Gue nggak pernah ngerasain ketakutan yang seperti itu gitu. Jadi mungkin gue nggak tahu lah kayak. Takut itu kayaknya menurut gue ini sih. Iya, gue nggak kayak warning gitu. Iya, gue nggak tahu lah Tuhan Yesus mungkin di Getsemani itu kayak apa gitu ya. Mungkin sama kali perasaannya. Tapi itu
takut mati itu is real. Padahal waktu gue ke Lombok itu, gue pikir gue tuh nggak takut mati gitu. Sampai itu pintu kematian tuh depan mata gue baru tahu gue tuh takut gitu loh. Dan karena gue takut, gue berenang sekuat tenaga. Dan puji Tuhan, nggak jadi mati. Ada arus tenang luar biasa kan. Yang menyelamatkan gue tuh bukan effort gue, arus tenang yang ada di dalam pusaran itu yang akhirnya menyelamatkan gue gitu. Jadi gue berkaca ya dari dua itu, intinya gue dua-duanya selamat karena Tuhan. Satu karena gue bikin taruhan sama Tuhan, kedua tuh kayaknya memang ada arus tenang yang membawa gue bisa pergi. Jadi kalau misalkan ditanya supaya lu praktikalnya lah. Iya, gue nggak bisa ngomong karena setiap orang tuh beda-beda. Ya. Cuma yang gue rasakan, setelah gue ngelewatin 2 percobaan itu, damai. Itu yang sangat-sangat kualitas sangat underrated zaman sekarang. Orang itu tidak punya peace of mind gitu. Makanya sampai bisa bunuh diri. Peace of mind-nya itu terganggu karena banyak hal ya. Pertama, gue waktu itu malu. Kedua, karena depresi, tekanan, ya kan. Nah, bagaimana untuk supaya dapat peace of mind setiap orang tentu pasti beda-beda caranya gitu loh. Tergantung elunya gimana. Yang gue nggak bisa ngomong lah praktikalnya karena tiap orang beda-beda. Cuma gue yang bisa gue ngomong tuh kira-kira perasaan yang lu bisa membuat lu supaya lu nggak sampai bunuh diri tuh itu gitu. Kalau lu bisa find your peace of mind, itu hilang sendirinya gitu. Nah, setelah gue takut itu, udah gue nggak coba-coba lagi. Ya, ketakutan tuh sebenarnya senjata yang, makanya kayak misalkan kenapa Tuhan memperbolehkan percobaan. Kenapa Tuhan itu kayak misalkan di Ayub ya, sampai di sengsara itu gue rasa ada tujuannya supaya lu tuh benar-benar takut gitu. Dan ketakutan itu bukan satu hal yang jelek gitu. Ketakutan itu yang akhirnya membuat gue tidak mau bunuh diri lagi. Karena begitu udah ada sekali, apa yang membuat lu tidak kedua, ketiga, keempat gitu loh. Kan kalau bisa kan dibabat sampai ke akar-akarnya gitu. Kalau buat gua itu ya ketakutan gua mati itu akhirnya yang membuat gua kapok untuk bunuh diri. Gitu. I see. Kalau itu dari Joel, kalau dari lu maksudnya gimana sih cara orang tuh ya generasi sekarang? Kalau gua kan bilang need help gitu. Kalau misalkan lu nggak ketemu, pasti need help. Kalau misalkan teman-teman lu nggak bisa bantu ya perlu cari profesional istilahnya. Emang kalau service hotline-nya tuh. Ya istilahnya ada ya gitu. Misal ada orang yang bisa temenin lu ngobrol atau lu bisa ketemu langsung gitu loh. Dan sekarang tuh udah banyak gitu loh. Sekarang orang udah zaman sekarang aware gitu loh sama mental health kan. Bahkan sekarang aja lu ke psikolog atau psikiater tuh ditanggung BPJS gitu loh, ada gitu. Nah, kalau lu dari lu gimana, Be? Karena kan kalau misalkan kalau dulu gua pernah nih ini gue nggak menyudutkan siapa-siapa ya teman-teman, maksudnya gue pernah nih ya, gue ngomong ke orang yang tanda kutip rohaniawan gitu, itu terlalu ngawang-ngawang menurut gue. Jadi kayak misalkan lah gitu, gue perlu nih, misalkan gue lagi ada kepikiran, ada intensi, udah kayak segala macem, udah ada suara di kepala gue, jawabannya selalu doa. Ya gimana orang nggak bisa doa gitu gue. Orang itu nggak bisa. Gue aja tuh istilahnya tuh udah gini. Gue tuh perlu ini kayaknya pak doa atau baca firman. Ya kayaknya nggak nangkep gitu. Dan itu gue kecewa banget gitu. Dan sampai gue seek a professional help gitu loh. Dan itu membantu gitu loh. Ketika itu saat itu ya. Ketika digali gitu loh. Dia mencoba mencari tahu gitu. Apakah akar permasalahannya mungkin ya. Dia mencoba menanyakan, mencoba untuk menggali gitu apa yang ini. Oh itu cuma doa dan baca firman. Black nggak bisa, gue nggak bisa praktikal gitu loh, gue nggak bisa. Kayak mungkin juga teman-teman yang lain juga mungkin yang pernah ngalamin juga. Yang istilahnya kita expect terlalu tinggi gitu sama ya rohaniawan atau apa gitu. Yang kita tuh sebenarnya pengen tuh ya di konseling lah, bukan dikasih nih lu kasih nih jalan kebenaran. Inilah jalan kebenaran dan ini memang benar, tapi bisa kayaknya nggak tepat sih, Be. Benar nggak sih? Coba kalau dari sisi lo gimana tuh, Be? Ya pasti memang tergantung situasinya ya. Gue nggak bilang rohaniawannya salah.
mungkin juga dia nggak punya waktu buat langsung datengin lu, Iya. dia nggak Bisa serius jadi. atau gimana, bisa macam-macam, kita Ya, nggak ya. bisa menghakimi dia. Ya, ya. Apa yang dia omongin itu pasti benar, Pak. Hmm. Cuma mungkin kebetulan pas kasus lu itu bukan solusi yang tepat. Iya. Gua nggak merasakan itu solusinya. Tapi satu hal tadi Iya. Joe berhasil akhirnya nggak bunuh diri karena akhirnya datang ke profesional. Iya, iya, Ya, itu jadi berarti itu salah satu langkah Iya, langkah iya, praktis iya. yang betul-betul mungkin harus dicoba. Iya, iya, karena menurut gue itu udah sakit banget sih. Gue harus kayak secara badan, gue udah nggak bisa tidur waktu itu kan. Waktu pas itu, ya gue udah nggak bisa tidur. Gue mesti sampai gue cari tuh instrumen-instrumen yang seharusnya ya karena gue dulu istilahnya bukan karena ini bukan ria ya, karena gue tahu bahwa awal pemulihan adalah ketika lu mau pulih akan sesuatu, lu harus terbuka. Awal dari pemulihan lu terbuka, lu nyadar diri lu sakit, lu sadar diri lu ini, lu mengakui diri lu sakit, biar lu terbuka akan setiap pertolongan. Nah itu jadi salah satu elemen pertama sebenarnya yang mesti orang tuh kadang kan berpikir gue bisa nih handle sendiri. Enggak guys, maksudnya enggak semuanya kita bisa handle sendiri gitu sih. Betul. Apalagi tentangnya masalah ya itu gitu loh, yang ya siap pikiran yang aneh-aneh segala macam sih itu sih. Kalau menurut gua gini, orang pengen bunuh diri itu kan pengen bunuh diri itu dari macam-macam, spektrumnya luas gitu, Iya, iya, kepengenannya tuh. Hampir semua orang gue yakin di dunia ini pernah sekali dalam hidup pengen bunuh diri, tapi kan seberapa apa yang mau dilakukan, bahkan Itu seberapa beda-beda. getol pengen gue udah gagal, gue pengen bunuh diri. Kayak Jul tadi kan pas udah mau mati dia langsung bisa bertobat di situ. Itu yang gue bilang, andai kan dia mati waktu itu mungkin udah bertobat, mungkin aja akhirnya gak masuk neraka gitu ya. Pas mati, andai kan mati lagi kan dibiarin hidup sama Tuhan gitu kan. Tapi habis itu kan dia bertobat, gue gak mau lagi. Tapi enggak semua orang kayak gitu. Kalau yang udah parah banget, karena itu banyak kasusnya, dia nyoba mau mati berkali-kali. Iya. Kalau dia nyoba berkali-kali kan berarti kan bukan tipe kayak lu kan. Gue udah mati jadi takut banget, mungkin aja takut, tapi habis itu buktinya ternyata beberapa bulan atau tahun berikutnya dia mau gitu lagi. Jadi udah lebih tanda kutip ya lebih parah kasusnya daripada sekedar itu. Jadi solusi buat itu semua gue rasa itu pasti beda-beda. Dan kalau yang paling sederhana kan tadi udah jelas ya, tidur, kayak Elia maksudnya mungkin makan gitu. Tapi kan kalau orang emang udah niat bunuh dirinya yang udah parah banget, justru gue nggak bisa makan kayak lu tadi. Waktu itu gue cukup yakin lu udah lumayan serius sih, bukan sekedar yang kayak gue pengen ngomong nggak sekedar kayak lu, tapi mungkin lu juga parah, tapi gue nggak tahu. Tapi ini waktu itu minimal gue cukup yakin itu udah lumayan parah. Karena mau diomongin ini mau apapun juga udah nggak kepikiran lagi gitu. Nah itu pasti ya beda-beda. Gue jadi nggak bisa bilang solusinya itu ada yang satu hal. Kayak lu tadi kan masih cari orang profesional. Kalau abang udah parah banget, abang gue pengen mau mati kok, ngapain gue nyari profesional lagi? Nah itu tanda kutip buat orang kayak gitu ya emang agak susah kalau kita mau ngomongin apapun. Ya kita harus ada hadir di sana. Tapi kan tadi tanyanya buat orang itu sendiri. Nah tadi kalau dari awal dirinya sendiri aja udah nggak niat, iya sih, kita mau ngomongin apapun berat karena mesti dari dia sendiri. Atau kita yang mesti datengin. Tapi kan tadi kan lagi ngomongin advice buat kalau kita ada di posisi itu kan. Jadi sebenarnya kalau gue bilang ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Lu jangan udah nyampe di sisi itu. Kalau udah nyampe di sisi itu, tanda kutip adalah gue nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Karena emang gue udah nyampe di sisi itu kok. Gue nggak mau niat, gue nggak mau dengan orang lain. Gue nggak mau ini, gue nggak mau itu. Jadi jangan nyampe di titik itu. Pas lu udah mulai pengen bunuh diri, nah itu sebisa mungkin lu stop dulu sebelum nyampe ke titik yang lu udah nggak bisa dengerin orang lain lagi. Salah satunya macam-macam kan ya, kalau masih sederhana tadi kan makan, tidur. Kalau udah makin parah lu mungkin kerawatan, nah lu mesti pikirin solusi-solusi berikutnya. Tapi kalau gue pribadi dari semua lu situasi apa sampai titik terakhir yang udah nggak lagi adalah mau nggak mau emang jawabannya kayak Wan lu bilang itu sih, mau nggak mau ya mesti ya ingat Tuhan. Tapi ingat Tuhannya jangan datang di terakhir, jangan bahkan di detik yang gue udah gak percaya sama Tuhan lagi. Ya itu yang istilah udah mendoakan sama kudus, ya itu maksudnya kan. Karena Tuhan mau ngomong pun lu udah gak dengerin lagi. Jadi sebelum lu nyampe di titik yang lu bahkan udah gak mau ngomong, gak mau deket, gak mau coba dengerin Tuhan, sebisa mungkin lu coba deket sama Tuhan dulu sebelum masuk titik itu. Karena kalau lu masih belum tuh lu harus selalu ingat gitu. Kan ini gue cuma ngomong apa adanya ya, tiap orang bisa beda-beda. Tapi contohnya adalah gini. Nah, kadang-kadang orang tuh mungkin pengen bunuh diri, pengen lepas dirinya karena udah gak ada yang care sama gue. Benar. Udah gak ada yang peduli sama gue cuma beban dan lain-lain. Terus kita harus selalu sadar karena berdekat sama Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan itu tetap peduli sama kita. Entah beban kita apa, beban kita tuh apapun gitu loh. Bahkan ada yang karena gue saya udah berdosa, gue gak bakal bisa apa kayak Yudas misalnya, gue udah berdosa, gue emang patut mati kok gitu kan, misalnya gitu. Atau yang kayak gue udah pasti udah bakal dipermalukan, mending gue mati kayak atau bahkan yang kayak Musa tadi kan, aduh gue kalau hidup gue cuma maluin nama Tuhan, mending gue mati aja nih demi Tuhan juga kok. Tapi Tuhan mau bilang nggak gitu, kalau emang demi gue harusnya lu tetap ya bisa hidup. Kalau
bahwa karena gue pengen lu hidup gitu istilahnya Ya, ya. ya. Nah jadi tahu dari mana Tuhan pengen kita hidup. Yang paling sederhana adalah napas. Kita hidup itu apa? Kita masih bernapas, kalau nggak bernapas kan mati kan. Ya, ya. Nah, maka di penciptaan adalah Tuhan itu menghembuskan napas kehidupan Ya, ya, gitu ya. kan. Jadi gue selalu bilang kalau lu pengen ingat bahwa Tuhan pengen lu hidup, lu harus selalu ingat gue sampai detik ini masih bernapas. Seberapa gue pengen mati, napas masih otomatis. Iya. Bisa nggak lu tahan napas sampai mati? Nggak bisa kan, kecuali lu emang sengaja lu menenggelamkan Iya, diri iya, ke iya. kolam renang atau apapun, lu pakai batu jadi nggak bisa napas kan. Tapi maksudnya Iya, iya. bisa nggak lu secara natural lu berhenti napas sendiri? Nggak bisa. Pasti Bisa nggak ngelawan. bisa? Ya, itu bukti bahwa Tuhan tuh masih care sama lu. Tuhan tuh pengen lu tetap bernapas. Kecuali lu tadi lu emang nyemplung, lu bawa batu yang gede, Iya, iya. batunya pun lu yang bawa sendiri, lu nambah-nambahin beban lu. Padahal mungkin Iya, beban iya. lu nggak sebegitu Seberat sebenarnya. itu. Memang mungkin sangat berat, tapi maksud gua lu beban lu seberapa pun gua cukup yakin lu kalau masuk ke air lu masih ngapung gitu istilahnya. Iya. Jadi selama lu masih bernapas, lu harus ingat bahwa Tuhan masih pengen lu hidup. Kenapa Tuhan pengen hidup? Nah, Tuhan sayang sama lu. Nah itu harus selalu ingat. Nah, tapi itu tadi, itu mesti dari jauh-jauh hari lu udah ingat sama Tuhan. Jadi apa yang Haniwan tadi kasih tau lu mesti berdoa, baca kitab. Iya, iya. Itu mesti emang dari kasus-kasus sebelumnya udah dilakukan. Ketika Iya. udah nyampe di tahap yang lu yang agak apa gitu, itu mungkin udah gak kedengeran Udah nggak lagi. kedengeran. Gue mau Udah bilang nggak gimana, ngefek gue gua. mau iya nggak bang. Iya, udah nggak ngefek, Bay. Waktu pas itu gue malah kayak anjir ya, maksudnya ya gue tahu itu jalan keluar, maksudnya itu jalan emang itu gue tahu, tapi gue yang butuh tuh bukan itu, cuy. Saat ini tuh di saat itu ya gue mengharapkan either kayak gitu, gue mengharapkan, gue berpikir gue akan dapat pelukan yang hangat dari tangannya Tuhan untuk memeluk gue gitu. Itu istilahnya dikasih remah-remah roti aja nih, lu makan nih, maksudnya kayak segala macam gitu. Padahal kan sebenarnya itu sih. Tapi kenyataan lu masih coba reach out, itu berarti lu masih belum ampe yang parah, yang ampe banget, tapi udah mendekat mestinya. Sebenarnya itu udah hampir, Be, karena gue udah pikir, wah gue nggak bisa tidur. Pas saat itu gue udah nggak bisa tidur, dan gue udah kayak belaya banget kan pas pandemi tuh ya. Gue nggak belaya banget, terus segala macam. Gue udah pikir kayak menyiksa banget gitu. Ya gue mohon untuk supaya Tuhan ambil ini nggak ini gitu. Gue udah, ya itu udah sakit banget gitu loh, udah kayak rasanya tuh udah nggak enak banget. Makan tuh udah kayak nggak berasa gitu loh, maksudnya makanya itu gue paksa untuk makan gitu. Ya istilahnya kayak gitu sih. Ya itu makanya gue coba untuk instrumen-instrumen supaya gue nggak ini, mungkin ya gitu. Itu sih. Tapi ya kalau dari gue yang pernah ini sih, itu teman-teman, maksudnya kalau ada kepikiran, instrumen pertama adalah cari teman-teman lu berusaha terbuka sama teman-teman lu bahwa lu ada kepikiran. Jangan gengsi untuk bilang, oh ya gue ada kepikiran nih untuk mengakhiri hidup, gue udah lelah sama hidup ini. Itu jangan sih, maksudnya bukan berarti lu dianggap sama teman-teman lu jadi orang yang lemah, orang yang cengeng atau enggak sih sebenarnya. Karena itu instrumen pertama lu untuk alarm SOS ibaratnya. Soalnya Karena gua kalau lu rasa nyangkal ya udah, kebanyakan orang yang bunuh diri itu sebenarnya nggak mau mati. Soalnya tau gak kenapa? Lu bayangin deh, orang yang bunuh diri, gue pernah tuh terima. iya. Gue pernah di WA sama temen gue mau bunuh diri. Lu bayangin deh, orang yang mau bunuh diri ngapain WA orang mau bunuh diri? Kalau lu yang mau beneran mau mati, itu lu langsung mati aja. Ada SOS Bu. Makanya sebenarnya orang yang mau bunuh diri pun sebenarnya menurut gue sebenarnya juga nggak mau mati. Menurut gue, orang yang mau bunuh diri itu sebenarnya dia tuh ada satu hal itu sebenarnya dia benci dalam hidupnya dia. Yang mau dimatiin itu doang sebenarnya, bukan seluruhnya gitu loh. Makanya gue ngerasa salah satu senjata untuk ngelawan bunuh diri itu bersyukur gitu loh. Banyak manusia itu paling gampang ada 10 nih aspek kehidupan. Sebenarnya tuh sebenarnya oke. Cuma ada 1 atau 2 gitu. Yang sebenarnya jelek gitu. Tapi akhirnya karena 1-2 itu dia pukul rata semua. Ini yang gue bilang bahaya gitu loh. Ya kalau lu nggak seneng 1-2 itu, yang dimatiin 1-2 itu, bukan yang 8 lain yang lebih baik gitu loh. Karena makanya gue ngerasa orang-orang yang perfeksionis itu juga ada kecenderungan bunuh dirinya tuh lebih besar gitu. Gitu. Makanya emang penting untuk menaruh diri, emang penting untuk supaya lu tuh rendah hati gitu loh. Lu gagal, so what? You are nothing, man. Iya, gue ngerasa dalam beberapa hal, ini gue bukan yang kritik ya, cuma maksudnya gue berkaca di masih beberapa hal tuh
orang yang bunuh diri itu tidak memperbolehkan dirinya untuk gagal. Itu yang gue ngerasa gitu. Oh, gue ngerasa gagal. Ya lu gagal, kenapa lu bisa coba lagi gitu? Sebenarnya gitu. Cuma karena dia terlalu perfeksionis. Oh, gue harus sukses umur sekian. Oh, gue harus ini, gue harus itu. Ekspektasi terhadap diri dia. Dia menilai dirinya sendiri itu terlalu tinggi. Ada kayak gue ngelihat setelah gue juga ngalamin bunuh diri dan setelah gue ya ekspektasi ngalamin udah hidup lagi dia. Enggak, maksudnya Mas Dap iya. Oh, mungkin diri gue yang lama mesti mati kan supaya diri gue yang baru keluar. Iya kan? Diri yang lama. Iya, bunuh diri yang lama. Iya kan? Kadang kita terlalu sorry kalau gue ngeritik orang yang suka bunuh diri. Kadang kita merasa diri terlalu sombong. Bisa segalanya. Tidak menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan gitu. Jadi ketika kita gagal, kita selalu menyalahkan diri kita sendiri. Oh, gue gagal gitu loh. Pasti salah gue. Padahal belum tentu. Bisa aja Tuhan tuh memang lagi menaruh lu dalam proses supaya lu belajar sesuatu gitu loh. Kayak maksud gue orang yang bunuh diri tuh selalu sombong dalam artian begitu satu poin gagal, oke, seluruh hidup gue pasti gagal. Lu tahu dari mana? Tuhan mungkin rencananya buat lu belum selesai. Itu tuh yang gue ngerasa dalam hal bunuh diri itu. Tapi yang gue bilang ya, alasan orang bunuh diri itu bisa beda-beda. Itu cuma satu alasan aja. Iya, yang gue alamin sih. Iya, yang gue alamin. Which is valid juga. Banyak yang kayak gitu ya. Kayak dia orang kaya udah artis kan maksudnya banyak kebaikan juga kan. Tapi mungkin ya bisa jadi karena terlalu sombong, terlalu perfeksionis. Tapi belum tentu. Bisa jadi ada alasan-alasan lain. Dan soal ya pas lu bilang ya mungkin kan ada satu yang jelek atau dua, jadi lu fokusnya di situ. Ya mungkin ada yang pengen bunuh diri karena itu tadi yang perfeksionis tadi. Tapi lu bayangin kalau ketemu orang yang betul-betul semuanya jelek gitu. Misal si Ayub gitu kan. Iya. Lu nggak bisa ngomong, lu cuma mikirin lu jadi judging, lu jadi malah jadi teman-teman Ayub. Gue nggak pernah ketemu orang yang kayak gitu. Yang gue kebanyakan ketemu itu karena 1-2 itu, makanya gue bisa ngomong gitu. Gitu. 1-2 masalah aja gitu. Padahal ya kayak ini orang cakep apa, cuma karena ada 1-2 aib gitu ya. Kayak misalkan artis mungkin skandal video bokep atau apa gitu ya. Nah, semua bunuh diri. Padahal the rest kalau dia misalkan mau recover apa segala macam sebenarnya bisa gitu loh. Kalau yang ketemu yang benar-benar jelek semua, nah itu dia tuh. Gue nggak pernah ketemu sama orang kayak gitu masalahnya. Kalau benar-benar yang kayak Ayub itu. Kalau masalah artis sih, gue bisa nyangka karena kalau artis sih ada yang cancel culture kan. Itu yang banyak bully segala macam, dia nggak bisa overcome di saat depresinya atau apa. Makanya jujur, gue pengen tuh ketemu orang yang kayak Ayub gitu. Sebenarnya gue nggak pernah ketemu tuh sampai benar-benar kayak Ayub, semua dari 1 sampai 10 dia jelek semua. Udah lah, gue nggak guna, udah gue mati aja gitu. Itu dia tuh, gue nggak pernah ketemu masalahnya. Ya, karena tergantung pergaulan. Iya. Kalau datangnya ke tempat-tempat rumah sakit, IGD, yang udah orang leukemia, gue pengen mati aja. Iya. Udah sakit kayak Ayub kan, bukan cuma hartanya hilang, orang harta hilang pengen bunuh diri. Ini anaknya mati. Terus dia penyakitan bahkan seksama. Iya. Hidup aja sakit, mau napas susah gitu kan misalnya. Iya, itu emang agak berat. Gue sih cuma bisa doain ya kalau udah kayak gitu, mau diapain lagi. Tapi bahkan orang-orang yang kayak gitu pun bisa menemukan pengharapan, itu hebatnya. Ada orang-orang yang udah emang kayak yang ya gue nggak pernah ketemu langsung ya, cuma maksudnya kalau kita lihat cerita banyak loh orang-orang yang udah leukemia apa segala macam, dia masih bisa berseru memuliakan nama Tuhan. Ya. Itu kalau yang di dalam ini ya, di dalam Tuhan ya. Cuma kan ada nih Joel atau OB gitu loh, anak-anak muda yang ini ya dia tak mengenal Kristus, tapi ya luarnya aja. Tapi ketika ada masalah ya istilahnya kalau Kristen KTP lah atau apa gitu. Ya kan dengan pergaulan lingkungan yang seperti sekarang yang istilahnya semua serba instan, semua serba satu semua dengan nggak istilahnya nggak menghargai proses lagi segala macam. Jadi depresi itu pun mereka mengharapkan instan gitu loh. Maksudnya mereka depresi ini gimana cara instant solution gitu. Gimana cara keluar untuk mati aja untuk gitu ya kan kayak gitu loh ya. Benar nggak? Benar beda dari sudut pandang itu ya. Itu sih. Jadi kalau dari gua karena gue pernah ada di sisi orang yang minta tolong
ketika gua ada kepikiran itu, jadi sebisa mungkin kalau ada orang yang minta tolong ke gua tahu rasa sakitnya, jadi gua Iya. sebisa mungkin. Ceritanya kayak Kojo aja, gue seumur hidup baru pertama kali ketemu sekali. Iya. Ini yang udah hampir Udah kayak Ayub lah. Kayak Ayub, iya menurut gue. Iya, iya. Kebanyakan tuh, ya gue bukan mau meremehkan ya, tapi emang gue pun merasa cerita gue aja tuh konyol setelah gue flashback. Itu beneran konyol banget. Iya. Kalau si Kojo tuh emang, ya itu emang berat sih kasusnya. Kalau itu emang, iya. Dan ada orang kan tadi kan lu bilang mau reach out aja, berarti dia belum betul-betul pengen bunuh diri. Tapi kalau dia udah reach out terus lu bilangnya lu mati aja. Iya, gue pernah tuh begitu. Jangan begitu juga. Jangan gitu Iya. juga. Jangan begitu, dia makin ada alasan. Iya. Dan gue pengen nambahin satu hal, meskipun dari tadi dari sudut pandang gue kan mungkin agak beda-beda tadi kan. Iya, iya. Maksudnya tadi gue bilang orang bunuh diri belum tentu masuk neraka, belum tentu dosa dan lain-lain. Pak, mati pun juga banyak di Alkitab kesan tadi gue bilang bahwa oh ya mati itu enak, damai, kayak Salomo bilang begitu. Iya. Paulus juga pengen mati aja kayak gitu-gitu. Tapi jangan jadi pas gue ngomong begini Melegalkan, akhirnya ya. jadinya akhirnya Iya. gue bunuh. Jangan. Aja nggak apa-apa. Oh ya kayak Ini Yudas, di ban, ya. emang gue udah salah, gue pengen mati aja. Iya, jangan, Gue dosa jangan. udah besar banget, tuh kagak tahu aja gue udah ngapain Iya, gitu kan. iya, iya. Gue pengen mati aja deh, gue sama main bertobat, gue udah nggak gue nggak layak lagi. Iya. Malah masa dan itu gue butuh obat. Terus akhirnya ya udah bunuh diri. Jangan begitu Jangan juga. juga. Itu nggak Nah, itu guys. itulah alasan juga kenapa kebanyakan gereja termasuk Katolik yang dulu paling enggak bakal bilangnya bahwa ya kalau lu bunuh diri itu Buat nakut-nakutin aja jadi kayaknya. Enggak nggak sih? itu nakut-nakutin yang mungkin nggak 100% pasti masuk neraka, tapi istilahnya ya kalau nggak diomong begitu banyak orang mungkin jadi Bakal iya, iya. ya udah gua habisin aja hidup gua sendiri. Tapi gua nggak bisa bilang sih pandangan bahwa bunuh diri itu masuk neraka itu sepenuhnya salah. Which is tadi gua bilang tetap kemungkinan masuk nerakanya ya tanda kutip ya Bisa besar jadi. gitu. Tapi gua bilang ya mungkin nggak masuk neraka adalah oh mungkin di titik akhir dia bertobat dan lain-lain. Itu sebagian lain belum tentu begitu. Iya. Jadi lebih baik kita menghindari hal-hal Hal-hal yang yang- memungkinkan kita kan masuk neraka. Nah, kok kayak tadi juga kan adalah dia pas mau betul-betul rasa oh yaudah gue mati aja lah gitu kan. Ini gue bahkan nggak bunuh diri nih kan, gue cuma accident Iya, kecelakaan accident, gitu kan. kecelakaan. Itu aja akhirnya dari titik akhir dia takut mati. Regardless kalau mati ini masuk neraka atau enggak, dia kan masa mungkin nggak masuk neraka karena ini accident. Tapi maksud gue yang kita harus lebih takutkan adalah bukan matinya, adalah ya benar-benar kayak ajaran-ajaran yang tradisional tadi adalah bahwa kalau gue bunuh diri, which is gue nggak bisa ngomong iya atau enggak kan masuk neraka atau enggak kan, tapi gue bisa bilang ya kayaknya statistiknya mungkin lebih chance-nya gede gue masuk neraka gitu loh. I see. Jadi lebih baik jangan. Nah itu yang harusnya in a sense emang nakut-nakutin bukan orang kan mau bunuh diri tadi apa? Gue serta beban dan lain-lain. Gue kayaknya mau lepas dari semua itu. Mati kayaknya enak gitu kan. Ya gue mau bilang di sini adalah kalau lu mati lu masuk neraka itu lebih gak enak daripada kehidupan lu Iya, yang di sini. iya. Banyak orang merasa gue di dunia udah kayak neraka. Iya. Gak ada yang tahu neraka yang Nggak apa. kayak apa. Bukan neraka itu mungkin jauh lebih parah daripada Iya. yang lu pikir yang di dunia lu udah kayak neraka. Nah itu bisa ternyata berlipat-lipat. You're not escaping, lu sama aja lu gue mau keluar dari mulut Mulut singa, singa, lu masuk ke masuk buaya. mulut buaya dan bahkan mungkin lebih parah Lebih disiksa-siksa parah. dulu sama Iya, iya. si buayanya kan. Jadi itu yang minimal lu harus tahu kayaknya gue jangan deh, gue Iya, cuma iya. nyari masalah gitu kan. I see. Lebih baik coba cari pertolongan. Yang pasti kalau di channel ini yang nonton sih tadi ya hubungin aja di komen aja. Dan ada orang yang betul mati juga kan udah nyoba. Iya, udah nyoba. ada yang udah mati ya aja yang lawan. Udah ekspor gila, Pak. Tapi maksud gue ya tadi tetap reach out dan Oh. tetap kalau udah paling worst case gitu, lu tetap masih tahu bahwa lu mati itu bukan sesuatu yang betul-betul escape. Meskipun tadi ya banyak orang yang akhirnya kalau gue bilang mungkin jadi termakan itu karena dia ya tadi ya mungkin nggak pernah percaya Tuhan kan akhirnya apa? Ya udah gue gambling aja. Ya mungkin deh gue masuk neraka, tapi belum tentu itu bener kan. Belum tentu kalau dia orang Kristen belum tentu Kristenan itu bener. Belum tentu ada neraka kan. Iya. Masih mungkin enggak kan, tapi kalau gue tetap hidup gue udah masa Pasti. neraka. Iya. Gue udah masa neraka. Dengan gue gambling aja gue mati. belum Siapa tentu tahu masuk Tuhan neraka. nggak ada. Tetap Siapa tahu nggak ada. neraka nggak ada. Iya. Iya. Makanya Itu juga yang agak bahaya makanya. Bahaya. Makanya gue bilang dari awal emang lu mesti ya udah percaya dulu. Kalau nggak percaya ya apa aja ya ya nggak tahu ya udah susah kita mau ngomongin apa juga susah. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi baik kita mencari apa langsung lebih sensitif simptom-simptom kita gitu. Iya. Gue udah ada masa-masa pengennya kayak pengen mati aja. Iya. Gue udah males bangun pagi. Itu udah simptom pertama tuh. Iya. Bangun pagi lu males bangun itu udah simptom. Gue belum bilang apa itu pengen bunuh diri, nggak ada Iya, ya orang depresi setiap, lah. setiap orang tuh juga males bangun pagi Iya, gitu iya, kan, iya, apalagi iya. hari Senin gitu. Tapi Iya. ketika lu mulai mengalami itu tiap hari, lu harus sudah mulai sadar sedikit.
jangan-jangan hubungan gue dengan orang lain dan Tuhan itu masih kurang baik. Nah itu dari situ lu udah mesti baca symptoms-symptomsnya. Makin parah lu juga mesti ngeliat. Jadi lu bisa tahu dia bentar lagi gue nyampe point of no return. Yang gue bilang tadi kalau dia betul-betul ada poin tadi ada 10-nya dia ngeliat semuanya jelek kok memang. Iya. Itu nggak ada WA, nggak ada reach out orang, itu paling bahaya tuh. Itu orang kayak gitu udah bahaya tuh. Jangan kita nyampe ke situ. Tapi tadi balik lagi di sini mau bilang andaikan dari posisi itu dan kalian bisa kebetulan nonton ini, ya pas semua masih ada sebenarnya di sini, kalian reach out aja nih, pasti semua yang di sini gue percaya sih pasti mau nolongin. Iya. Maksudnya palingan nemenin lah, kasih tau lah apa permasalahannya kan. Kita belum bisa bantu secara gimana, tapi ya apa yang kita bisa bantu kita bantu lah ya. Iya. Itu sih. Paling itu aja kali untuk topik suicide di part pertama. Itu aja teman-teman. Mungkin ada tambahan dari OB atau Joel untuk topik suicide ini? Ya, mungkin ke situ aja cukup. Itu aja cukup ya. Cukup. Oke. Itu aja sih teman-teman untuk video pertama kita. Sorry kalau suaranya juga kurang bagus atau kualitasnya masih sosok karena ini pertama kali video amatir gitu. Itu aja sih ya. Iya. Sampai jumpa di next pembahasan. Bye bye. Bye.